khususnya di Komisi 11, ada dua situasi yang kami pakai sebagai cara melihat Pak Ferry. Pertama dalam situasi normal dan situasi krisis ekonomi yang berat pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Ada dua periode inilah cara kami melihat kepemimpinan, kemudian policy-policy yang diambil oleh Pak Ferry selaku Gubernur Bank Sentral, dan kemudian itu juga yang menjadi dasar bagi kami untuk kemudian memilih secara aklamasi. Nah, periode normal Pak Ferry menjalankan dengan sangat bagus, dan kemudian pada saat periode krisis juga menjalankan dengan penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan dalam artian pertimbangan melihat situasi dasar krisisnya apa, kemudian mencarikan dasar penyelesaian secara empirik pengalaman krisisnya seperti apa, dan kemudian dicarikan dasar aturan kebijakannya, dan kemudian dibuatkan keputusan politik seperti apa untuk memperkuat bahwa keputusan tersebut legitimate. Nah, komunikasi ini dijalankan dengan sangat bagus, dan kami melihat di DPR bahwa kepemimpinan dalam dua term yang berbeda ini menjadi dasar penilaian kami untuk memilih secara aklamasi. Situasi normal dan situasi krisis yang sangat berat ini membuat kami berpikiran bahwa apa yang menjadi pilihan Bapak Presiden sebagai kepala negara untuk mempertahankan Pak Ferry sebagai seorang gubernur di second term-nya di periode kedua ini adalah pilihan terbaik. Karena apa? Kalau saya mengartikan bahwa proses penyelesaian krisis ekonomi karena kondisi pandemi itu menuju kepada jahitan-jahitan akhir. Jahitan akhirnya apa? Proses awal pandeminya udah diselesaikan dengan sangat baik, kemudian periode penanganannya, dan sekarang bagaimana entelnya, ujung ekornya itu diselesaikan seperti apa. Sehingga rajutan jahitan ini nanti akan menjadi sebuah penyelesaian yang paripurna. Nah, karena apa? Di ujung penyelesaian ini ada situasi yang memang masih dihadapi di sektor keuangan, yaitu situasi di mana the Fed fund rate yang masih sangat tinggi dan masih rally, dan kita masih belum tahu kapan Amerika akan menurunkan rally tersebut. Kemudian ada situasi bahwa market, kondisi pasar keuangan khususnya perbankan di Amerika ternyata tidak tahan menghadapi tekanan tersebut, dan tentunya kalau Amerika mengalami situasi yang sulit, dunia harus mengantisipasi. Nah, rajutan-rajutan ini, jahitan-jahitan ini butuh seorang tukang jahit, pengambil kebijakan di sektor moneter yang apa? Yang bisa mengantisipasi. Dan itu ada dalam diri Pak Ferry. Tentunya juga melihat situasi bagaimana Indonesia telah menyelesaikan Undang-Undang P2SK, di mana peran BI mempunyai peran baru, yaitu tidak hanya menjaga stabilitas sektor keuangan khususnya nilai tukar dan harga, tapi juga mempunyai peran dalam melakukan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi pertumbuhan ekonomi, yang wujudnya dalam bentuk bagaimana dalam situasi tertentu BI harus memberikan topangan pembiayaan di APBN. Kemudian ada peran pada saat yang sama di sektor KSSK, yaitu peran KSSK yang lebih kuat, di mana ada situasi resolusi bank murni di LPS dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mau tidak mau the dream team di sektor keuangan ini harus dipertahankan oleh Presiden Jokowi, dan kami memberikan persetujuan.
Baik, artinya memang kalau dilihat dari sisi komunikasi ini cukup baik ya Pak Periwarjo dan ini juga menjadi salah satu dasar ya atau dasar pertimbangan untuk memilih Pak Periwarjo untuk kembali menjadi Gubernur Bank Indonesia dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan ya terkait dari sisi moneternya. Tapi saya ingin ke Pak Eko. Pak Eko, tanggapan Anda Pak terkait dengan terpilihnya kembali Pak Periwarjo. Artinya ini menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama ya yang memimpin selama 2 periode beruntun. Anda melihatnya seperti apa sosok Pak Peri dan juga kebijakan-kebijakan yang lahir di era kepemimpinan Pak Peri? Iya, ini memang merupakan, sejarah baru ya selama terutama sejak Bank Indonesia ini independen, di mana, gubernur bank sentralnya, terpilih ya, incumbent terpilih kembali begitu. Saya rasa memang ya ini tidak lepas dari bagaimana kemudian, Bank Indonesia kemarin ya berkolaborasi ya dengan, pemerintah begitu, dalam forum FKSSK ya untuk menangani situasi pandemi ya. Kita tahu bahwa pandemi ini, benar-benar menguji begitu kepemimpinan ya di level manapun sebetulnya ya, tidak hanya di level bank sentral ya, tapi keseluruhan di perusahaan juga sama begitu dan saya rasa itu ditunjukkan ya dengan, katakanlah situasi, memang kita pada 2020 sempat mengalami periode resesi, tetapi, kalau dilihat-lihat ya dibandingkan negara lain ternyata periode resesi itu pun juga tidak sangat parah begitu sehingga 2021 sudah kembali, positif pertumbuhan ekonomi, dan kemudian 2022 ya mencapai, target, pertumbuhan ekonomi ya. Saya rasa, berbagai gambaran output dari kebijakan ekonomi ini, dibaca betul begitu ya oleh, presiden ya dan kemudian juga di DPR ya terutama Komisi 11, tadi sudah dijelaskan secara, panjang lebar ya oleh Pak Misbahkun begitu dan ya saya rasa salah satu bentuk dari, apresiasi keberhasilan ya dalam konteks 5 tahun terakhir, menakodai bank sentral begitu, ini kemudian terpilih kembali dan ini ya memang, situasinya menurut saya, cukup tepat ya karena memang kalau kita lihat konteks, hari ini sampai 5 tahun ke depan, tentu saja pemulihan, ekonomi global pasca pandemi ini juga akan disertai dengan, ya turbulensi ya, kadang-kadang kayak seperti kemarin ya, SVB-nya kolaps di Amerika Serikat, berdampak luas kepada ekonomi global dan itu tentu butuh, figur-figur atau orang yang berpengalaman ya menangani berbagai macam gejolak perekonomian di, sebelumnya begitu Mbak Sinta ya. Jadi saya rasa itu gambarannya begitu.